Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami channel Belajar Berhitung. Sebelum kita memasuki materi pembahasan limit fungsi aljabar, kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bantu channel ini dengan cara subscribe dan share. Dan untuk kalian yang belum subscribe, jika video-video ini bermanfaat buat kalian, silakan kalian subscribe dan bagikan dengan teman-teman kalian. Pada video kali ini, kita akan membahas limit fungsi aljabar. Sebelum kita memasuki bahasan menghitung nilai limit fungsi aljabar, perlu kami jelaskan, di dalam materi limit ada yang namanya limit fungsi aljabar, kemudian limit fungsi tak hingga, teorema-teorema limit, dan limit fungsi trigonometri. Di dalam limit fungsi aljabar sendiri, untuk menghitung nilai limit fungsinya ada beberapa cara, yaitu dengan menghitung nilai menggunakan substitusi, kemudian pemfaktoran, dan merasionalkan penyebut. Nah, pada video kali ini yang akan kita bahas adalah limit fungsi aljabar di dalam menghitung nilai limit fungsi secara substitusi, pemfaktoran, dan merasionalkan penyebut. Baik, langsung saja kita ke pembahasan ya. Pembahasan yang pertama yaitu menentukan limit dengan substitusi. Limit suatu fungsi f untuk x mendekati a dengan a bilangan real dapat ditentukan dengan mensubstitusikan, yaitu mengganti nilai x dengan a. Jika hasilnya berbentuk 0 per 0 atau tak hingga dibagi tak hingga atau menuju tak tentu dan tak hingga ya, tidak dapat menggunakan cara substitusi secara langsung. Adapun cara fungsi yang diambil limitnya itu perlu disederhanakan terlebih dahulu. Jadi pada intinya, di dalam menentukan nilai limit dengan substitusi, kita langsung substitusikan nilai x dengan a. Tetapi jika hasilnya nanti berbentuk 0 per 0 atau tak hingga, maka limitnya tidak bisa menggunakan cara substitusi, tetapi menggunakan cara pemfaktoran. Biar lebih memahami, mari kita lihat contoh pertama. Hitunglah nilai limit fungsi-fungsi berikut. Yang pertama, limit x pangkat 3 dikurang 8 dibagi dengan x ditambah 2, x mendekati 2. Kemudian, limit x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 2 dengan x mendekati 0. Penyelesaiannya, pada contoh yang pertama ini bisa langsung kita substitusikan, yaitu dengan menggantikan nilai x dengan 2, bahwa limit x pangkat 3 dikurang 8 dibagi dengan x ditambah 2, ini langsung kita gantikan nilai x-nya dengan angka 2, atau dengan nilai x mendekati 2 ya. Sehingga 2 pangkat 3 dikurang 8 dibagi dengan 2 ditambah 2. 8 dikurang 8 dibagi dengan 4, yaitu 0 per 4, hasilnya adalah 0. Dan perlu kita ketahui, jika dia berbentuk 0 per 0, maka menentukan nilai limitnya tidak bisa menggunakan cara substitusi. Bisa menggunakan pemfaktoran ataupun merasionalkan jika dia berbentuk pecahan. Selanjutnya, soal yang kedua, limit x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 2, x menuju 0, sama dengan seperti tadi ya, nilai x-nya kita substitusikan, sehingga 0 pangkat 2 ditambah 3 kali 0 ditambah 2, hasilnya adalah 2. Sampai di sini, semoga kalian bisa memahami di dalam menentukan limit cara yang akan kita gunakan. Yang terlebih dahulu, yang seperti contoh soal ya, kita gunakan dulu cara substitusi. Jika hasilnya berbentuk 0,0 atau tak hingga tertentu, maka kita menggunakan cara yang berikutnya.
Yang kedua, menentukan limit dengan memfaktorkan. Misalkan terdapat bentuk limit X mendekati A, Fx dibagi Gx, jika X sama dengan A, disubstitusikan pada fungsi yang diambil limitnya tersebut. Mengakibatkan hasilnya adalah FA dibagi GA sama dengan 0/0 atau tak hingga atau tertentu ya. Jadi, di dalam mencari nilai limit fungsi, terlebih dahulu kita substitusikan ya. Jika setelah kita substitusi hasilnya berbentuk 0/0 atau tak hingga, maka nilai limit tersebut kita faktorkan dengan cara memfaktorkan ya, Fx dan Gx. Mari kita lihat ke contoh. Tentukan nilai limit fungsi berikut. Yang pertama, limit X mendekati 2, X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 15 dibagi dengan X dikurang 3. Kemudian, limit X mendekati 0, akar X dikali akar X ditambah akar X dibagi akar X. Selanjutnya, limit X mendekati 0, akar X dikurang 3 dibagi dengan X dikurang 9. Penyelesaiannya, mari kita lihat dahulu contoh yang pertama. Limit X mendekati 3, X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 15 dibagi dengan X dikurang 3. Jika kita langsung substitusikan dengan menggantikan X-nya adalah 3, maka di sini 9 ditambah 6 dikurang 15. Hasilnya adalah 0. Kemudian 3 dikurang 3 hasilnya 0. Nah, limit ini berbentuk atau nilai limitnya berbentuk 0/0. Ketika dia ketemu dengan 0/0 seperti ini atau tak hingga, maka limit ini untuk mencari nilai fungsinya, kita harus memfaktorkan fungsi Fx dan Gx atau memfaktorkan fungsi pembilang dan penyebut. Seperti kita ketahui bahwa faktor dari X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 15 adalah X min 3 dikali X positif 5. Kemudian ini tetap ya, X min 3. Ini sama dengan limit X ditambah 5. Ini disebabkan di sini ada X min 3, kemudian di sini ada X min 3. Kalian tentu ingat pada sifat perkalian bilangan ya. Sehingga membentuk limit mendekati 3, X ditambah 5. Ini langsung kita substitusikan X-nya dengan 3. Yaitu 3 tambah 5. Hasilnya adalah 8. Jadi, limit X mendekati 3, X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 15 dibagi dengan X min 3 adalah 8. Kemudian kita lihat lagi contoh yang kedua. Limit X mendekati 0, akar X dikali akar X ditambah akar X dibagi dengan akar X. Ini kita sederhanakan sehingga akar X dikali akar X kemudian ditambah dengan akar X bisa disederhanakan dengan bentuk begini ya. Akar X dikali akar X yang ini. Kemudian akar X dikali 1 adalah akar X. Dibagi dengan akar X. Sehingga limitnya berbentuk akar X ditambah 1. Di sini ya, di sini ada akar X, di sini ada akar X. Jadi akar X dibagi akar X. Langsung kita substitusikan X-nya mendekati 0. Sehingga akar 0 ditambah 1. Hasilnya adalah 1. Contoh yang ketiga,
limit X mendekati 0, akar X dikurang 3 dibagi dengan X dikurang 9. Pada soal ini, kita kalikan dengan bilangan yang bernilai 1. Tujuannya adalah untuk mencari faktor dari X min 9. Sehingga jika kita kalikan, ini hasilnya adalah X. Kemudian akar X dikalikan 3 adalah positif 3 akar X. Selanjutnya dikurang 3 akar X. Kemudian 3 dikali min 3. Hasilnya adalah min 9. Maka hasil perkalian dari akar X dikurang 3 dikali dengan akar X ditambah 3 adalah X dikurang 9. Dibagi dengan X min 9 dikali dengan akar X ditambah 3. Sehingga limit X mendekati 0, 1 per akar X ditambah 3. Ini sama seperti tadi ya. Pembagian hasilnya adalah 1. Dan di sini 1. Ini langsung kita substitusikan. Yaitu 1 dibagi akar 0 ditambah 3. Hasilnya adalah 1 per 3. Yang ketiga, menentukan limit dengan merasionalkan penyebut. Syaratnya, nilai limit yang ditentukan berbentuk pecahan dan memuat penyebut yang sulit disederhanakan. Di dalam merasionalkan penyebut, agar nilai pecahan tidak berubah, harus dikalikan dengan pecahan yang bernilai 1. Langkah yang ketiga berlaku jika kita menghitung nilai limit fungsi yang hasilnya berbentuk pecahan yang sulit disederhanakan. Yang dikerjakan dengan cara mengkalikan dengan pecahan yang bernilai 1. Contohnya begini ya. A dibagi akar B yaitu sama dengan A dibagi akar B dikali dengan akar B dibagi akar B. Maka hasilnya nanti A akar B dibagi dengan B. Jadi, pecahan yang bernilai 1 yang dimaksud adalah akar B dibagi akar B. Kemudian, yang kedua, C dibagi A ditambah akar B. Ingat, ketika dia di sini ditambah akar B, maka lawan kalinya adalah negatif akar B. Hasilnya adalah C dikali A dikurang akar B dibagi dengan A kuadrat dikurang B. Selanjutnya, C dibagi akar A ditambah akar B. Jika di sini adalah positif, maka lawan kalinya adalah negatif ya. Dengan pecahan yang bernilai 1. Nanti hasilnya adalah C dikali akar A dikurang akar B dibagi dengan A dikurang B. Kemudian bentuk yang selanjutnya C dibagi A dikurang akar B. Ketika di sini bernilai negatif, maka lawan kalinya adalah positif. Hasilnya adalah C dikali A ditambah akar B dibagi dengan A kuadrat dikurang B. Bentuk yang terakhir, hasilnya adalah C dikali akar A ditambah akar B dibagi dengan A dikurang B. Contoh soalnya, tentukan nilai limit fungsi
X mendekati 3, X kuadrat dikurang 9 dibagi dengan akar X kuadrat ditambah 16 dikurang 5. Penyelesaiannya, limit fungsi ini kita kalikan dengan pecahan yang bernilai 1. Dan perlu kita perhatikan, ketika di sini bernilai negatif, maka lawan kalinya adalah positif. Sehingga X kuadrat dikurang 9 dikali dengan akar X kuadrat ditambah 16 ditambah 5. Dibagi dengan akar X kuadrat ditambah 16 dikurang 5. Kemudian kali dengan akar X kuadrat ditambah 16 ditambah 5. Selanjutnya, ini masih tetap yang atas. X kuadrat min 9 dikali akar X kuadrat ditambah 16 ditambah 5 dibagi dengan X kuadrat dikurang 9. Ini didapat dari hasil kali X kuadrat ditambah 16 dikurang 5, kemudian dikali dengan akar X kuadrat ditambah 16 ditambah 5. Kemudian jika kita perhatikan lagi, ini ada X kuadrat dikurang 9, kemudian ada X kuadrat dikurang 9. Sehingga limitnya berbentuk seperti ini ya. Limit X mendekati 3, akar X kuadrat ditambah 16 ditambah 5. Sampai di sini kita langsung substitusikan nilai X-nya. Diketahui di sini X bernilai 3 sehingga 3 pangkat 2 ditambah 16 ditambah 5. 3 pangkat 2 adalah 9. 9 ditambah 16 adalah akar 25 ditambah 5. Akar 25 sendiri adalah 5. Sehingga 5 ditambah 5 adalah 10. Jadi, nilai limit fungsi dari limit X mendekati 3, X kuadrat dikurang 9 dibagi dengan akar X kuadrat ditambah 16 dikurang 5 adalah 10. Sampai di sini pembahasan pada video kali ini. Jika ada yang kurang paham atau perlu ditanyakan, silakan kalian komen di bawah. Terima kasih.